Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel YouTube saya Adam Al-Fatih. Di mana pada kesempatan video kali ini saya akan membahas pernyataan dari seorang habaib yang mengatakan bahwasanya Buya Hamka di masa mudanya tidak pernah mengadakan acara haul atau tahlilan. Tapi setelah di masa tuanya beliau membaca banyak kitab, ditemukan bahwasanya ada acara haul di kitab tersebut dan dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, dari pernyataan ini dia dengar dari seorang kakek Habib tersebut. Tapi di sini seolah-olah dari pernyataan beliau ini merendahkan keilmuan dari seorang Buya Hamka, di mana beliau di masa mudanya adalah orang yang giat dalam penuntut ilmu. Bahkan beliau ini adalah seorang pengarang kitab di masa mudanya. Justru sangat tidak mungkin jika beliau ini hanya membaca satu kitab di masa mudanya. Seperti apa untuk pernyataan seorang Habib tersebut? Mari kita simak dulu. Rahimahullah Al-Allamah Buya Hamka termasuk dulu orang yang gak mau maulid, gak mau haul, gak mau tahlilan. Gak tahu akhir hayatnya dia bikin haul. Kakek saya yang bilang, Al-Habib Samjinan bilang, dia bikin haul waktu abahnya atau uminya meninggal, dia bikin haul. Kemudian juga dia tahlilan, dia hadir maulid dia. Ditanya oleh murid, Buya dulu gak mau ini semua, kenapa sekarang mau? Dulu Buya baru baca 1-2 kitab, sekarang udah baca ratusan kitab. Ternyata ada di situ yang membolehkan. Makanya dia bilang, idza tasa' ilmu rajul qalla i'tiraduhu 'alan nas. Makin luas ilmu seseorang, makin sedikit komplainnya dia dan pengingkaran dia kepada orang lain. Sebab dia tahu ini ada dalilnya di kitab ini menurut pendapat ulama ini menurut mazhab ini, dan dia tahu luas, tidak mengklaim kebenaran mutlak hanya milik saya, yang sesuai sama saya di sorga, yang nggak sesuai dengan saya berarti beda sama saya, beda sama semua ulama, beda sama saya berarti beda dengan Nabi Muhammad. Nah, dalam pernyataan Habib ini mengatakan bahwasanya beliau mendapat cerita dari seorang kakeknya. Pada saat Umi Buya Hamka meninggal, beliau mengadakan tahlilan. Bahkan sampai abahnya meninggal dunia pun beliau mengadakan tahlilan. Nah, apakah pernyataan ini benar adanya? Allahu a'lam bishawab. Tetapi di mana di dalam buku yang beliau tulis sendiri, yang dimana ada salah seorang penulis yang diundang di acara podcast Mas Heri Pras di dalam channel YouTube-nya, beliau mengatakan pada saat istrinya meninggal, bahkan sampai Buya Hamka itu meninggal, tidak pernah diadakan yang namanya acara tahlilan sampai saat ini. Itu pun dibaca dari buku tulisan atau karangan beliau sendiri, yaitu Buya Hamka. Seperti apa untuk pernyataannya? Mari kita simak. Hanya membaca satu kitab. Setelah membaca 1000 kitab beliau bertobat katanya. Iya, itu bagaimana pandangan itu? Iya, memang ada banyak pihak yang ditokohkan, yang mengatakan di masa tuanya katanya Buya Hamka itu ikut acara-acara yang dulu dibid'ahkan oleh Buya Hamka. Iya. Di masa muda Buya Hamka. Lalu beberapa muridnya tanya kepada Buya Hamka, Buya, kok Buya hadir di acara maulid? Kok Buya hadir di acara tahlilan? Di acara-acara yang Buya dulu bid'ahkan. Lalu katanya Buya sambil tersenyum, wahai Ananda, dulu Buya masih muda hanya baca satu kitab. Jadi Buya membid'ahkan. Sekarang sudah banyak baca Buya, bisa baca 1000 kitab. Itu akhirnya Buya tidak membid'ahkan. Ini kedustaan besar dan merendahkan. Sampai meninggalnya Buya, istri beliau meninggal tidak ada tahlilan. Iya. Keluarga beliau meninggal tidak, sampai beliau meninggal keluarganya nggak mentahlilan. Dan di buku ini langsung tulisan Buya Hamka. 1001 soal kehidupan, jadi soal jawab. Ya, soal jawab. Sudah saya masukkan di sini di buku ini. Jadi buku ini sudah rangkuman ya Ustaz? Iya, ini ibaratnya rangkuman dari hampir seluruh karya Buya Hamka yang hampir 200 judul. 200 judul. Iya, berbeda dengan Muhammad Gufron yang 500, satu kitabnya ada 200 jilid. Iya. Tapi itu goib. Goib. Iya, buku goib. Yang bisa baca hanya jin. Betul sekali. Tapi mengenai pernyataan Buya Hamka hanya membaca satu kitab di masa mudanya, lalu ketika di masa tuanya membaca 1000 kitab, apakah itu tidak menjadi suatu perendahan, mendegradasi Buya Hamka? Betul. Padahal kita tahu Buya Hamka dari masa remaja dan muda sudah menulis. Dia sudah berapi-api menuntut ilmu. Bagaimana lalu dinyatakan hanya membaca satu kitab? Justru pernyataan tersebut merendahkan kehormatan, kewibawaan dan keilmuan Buya Hamka. Buya Hamka sekaligus kepribadiannya. Jadi seolah-olah
Nah, justru apa yang dikatakan oleh Habib ini ataupun salah seorang yang mengatakan Buya Hamka di masa tuanya baru membaca banyak kitab. Nah, itu adalah pernyataan yang sangat merendahkan seorang Buya Hamka. Karena Buya Hamka di masa mudanya adalah salah seorang yang penggiat dalam menuntut ilmu. Dan beliau juga adalah seorang penulis. Sangat tidak mungkin sekali jika seorang Buya Hamka di masa mudanya itu tidak membaca banyak-banyak kitab. Karena acara tahlil, maulid, ataupun haul itu tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai sahabat pun tidak pernah mengadakan acara-acara seperti itu. Adapun kita tidak mengadakan acara tahlilan ataupun maulid Nabi, itu bukan berarti kita tidak mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Tetap kita mendoakan, tetap kita menguatkan keluarga yang telah ditinggalkan. Bukan malah kita mengadakan acara-acara tahlilan seperti di Indonesia ini, itu justru memberatkan keluarga mayit. Seperti beliau menyediakan makanan, menyediakan acara itu bukan suatu hal yang kecil, bahkan sampai orang ada yang ngutang untuk acara-acara seperti ini karena dia bermindset harus mengadakan acara tahlilan. Mungkin sampai di sini untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, mohon dibantu subscribe, komen, dan like. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.